Halo sob, balik lagi di channel Sport ID, masih bareng gue Dimas Aji. Dan kali ini kita akan bahas perbedaan antara Puma Ultra yang play dengan Puma Ultra yang match, dan juga Future Play dan juga Future Match. Buat lo yang pengen tahu apa aja perbedaannya, let's go! Kali ini kita akan bahas secara simpelnya aja sob, tapi sebelum ke futur kita bahas yang ultranya dulu. Di sini ada dua sepatu dari dua grade yang berbeda. Yang pertama adalah Ultra Play yang berada di tier ataupun grade paling bawah, dan juga ada di Ultra Match yang berada satu tingkat di atasnya. Nah, kalau di atasnya Match ini kan masih ada Pro dan juga masih ada Ultimate yang menjadi top grade daripada sepatu seri Ultra dari Puma ini. Nah, kalau dari Ultra kita lihat dari seri yang Ultra Play-nya dulu sob. Nah, Ultra Play ini untuk di bagian uppernya dia pakai material full sintetis, dan untuk di bagian uppernya sintetisnya ini bisa gue bilang cukup tebal sih sob, terutama di bagian depan sampai ke bagian belakangnya sini. Tapi kalau di bagian belakangnya sini itu ketebalannya lebih tebal dari bahan meshnya yang diletakkan di bagian dalamnya sini. Nah, kalau di Ultra Play ini dia masih menggunakan lidah sepatu ataupun tangnya seperti ini. Kemudian untuk bagian talinya ini standar aja, untuk tali itu nggak ada bedanya sama yang di Ultra Match. Nah, sebenarnya itu hanya itu. Kemudian untuk di bagian depannya sini ada kayak apa ya, bisa dibilang kayak area kontrol gitulah sob. Jadi sebenarnya kalau yang ini harusnya itu kayak ngegrip gitu, tapi kalau di Play ini cuma kayak hiasan aja lah, kayak gimmick-gimmick aja biasa gitu. Oke, itu untuk di bagian depannya. Kemudian kalau secara desainnya itu sama ya, sama. Untuk di bagian sisi dalam ini adalah logo Puma yang foam strip yang udah legend banget dari Puma King dulu sampai dengan Puma Ultra yang sekarang. Kemudian di sisi bagian dalamnya ada Puma Ultra. Di bagian belakangnya, di bagian heelnya ini polos, hanya ada semacam sayap kayak gitu lah ya, cuma ya biasa, cuma grafis aja. Oke, itu kemudian untuk di bagian insole-nya dia belum bisa dilepas. Insole-nya ini berwarna orange juga, sama dengan warna di bagian uppernya. Kemudian kalau untuk yang di Puma Ultra Match ya, ini dia perbedaan paling signifikannya itu ada di bagian upper materialnya. Materialnya dia udah pakai material mesh yang ditiban sama PU. Nah, kemudian setelah itu dia sudah pakai collar kayak gini sob, jadi lebih ngefit dan juga lebih enak banget kalau di kaki. Nah, ini untuk di bagian collarnya juga ini bisa gue bilang enggak yang kaku tapi juga enggak yang terlalu elastis, jadi sedang sih. Ini oke lah untuk tipikal sepatu speed. Oh iya, untuk Puma Ultra itu sebenarnya memang direkomendasikan buat lu yang suka akselerasi. Puma Ultra ini ya, winger, fullback, kemudian striker ini cocok banget pakai Puma Ultra. Untuk di bagian uppernya sendiri ini juga cukup tipis sehingga enak nih kalau buat dibawa lari. Nah, untuk di bagian sisi luarnya juga sama yang gue sampaikan tadi, ada foam strip, kemudian sisi dalamnya ada seri ultranya, kemudian di bagian belakangnya ada semacam lapisan tambahannya untuk mempermanis bagian heelnya. Inilah yang tidak ditemukan di seri Puma Ultra yang Play. Oke, untuk di bagian outsole-nya sebenarnya ini basicnya sama, materialnya juga sama, TPU, kemudian untuk jenisnya, konfigurasinya itu juga sama, bentuknya kayak gini, blade ya. Untuk selerasnya udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya, udah enak banget kayak gini. Cuma yang membedakan adalah pemanisnya aja sebenarnya. Oke, untuk pemanisnya ya, untuk pemanisnya itu lebih manis yang warna ini. Jadi kalau di bagian yang Ultra Play ini kan polos, warnanya putih semua, cuma ada perbedaan itu di statnya aja, warnanya warna biru kayak gitu. Nah, kalau yang ini itu ada warna orange-nya, kemudian ada warna putihnya, kemudian ada warna kayak grey-nya gitu. Jadi lebih menyatu dengan bagian uppernya ya. Jadi dibuat lebih manis aja gitu untuk di seri Puma Ultra.
kita beralih ke Puma dengan seri Futur. Nah, seri Futur ini juga udah pernah gue bahas sih sob sebenarnya. Buat lo yang pengen tahu lebih dalam tentang sepatu ini, nanti bisa cek video kita sebelumnya. Nah, untuk di Puma juga yang Futur ini juga sama grade-nya, yaitu Play, kemudian Mesh, Pro, dan juga Ultimate. Kita mulai dari yang Pro dulu kali ya. Oh, yang Pro, yang Play. Nah, yang Play inilah yang membedakan antara Puma Futur dengan yang Puma Ultra, dimana untuk yang Play ini dia udah pakai collar sob kayak gini nih. Nah, jadi ya hampir mirip dengan yang seri Match, cuma tetap ada perbedaan. Dimana perbedaannya itu di sisi bagian uppernya itu dia pakai materialnya full sintetis, sedangkan untuk di bagian collarnya ini pakai material mesh kayak gini ya. Kemudian selanjutnya dari segi desain ya, desainnya ini inspirasinya datang dari gaya permainan Neymar Junior yang mana menjadi BA-nya daripada Puma Futur ya. Kemudian di sini bagian desainnya itu ada kayak zigzag gitu, tulisannya MC kali ya, Manchester City kali ya. Nah, ini di bagian sisi luar, kemudian sisi bagian dalam juga ada. Di bagian depannya itu ada logo Puma. Logo Pumanya ini, kucing melompatnya ini itu cuma ada list warna orange-nya aja. Ya, basicnya ini warnanya warna biru, kemudian dipermanis dengan warna orange. Kemudian untuk masih menggunakan tali ya di bagian tangnya sini. Dan selanjutnya di bagian heelnya ini ada logo Pumanya juga, dan ini warnanya orange. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri untuk yang Play ini ada lubang-lubangnya ini. Nah, lubang-lubangnya ini itu maksudnya sebenarnya akan memberikan tekstur, tapi karena ini di seri yang ataupun di grade yang Play jadi nggak begitu kerasa sebenarnya, jadi kayak cuma lubang-lubang biasa ya. Lubang-lubangnya ini juga nggak yang transparan gitu, jadi menurut gue bukan untuk sirkulasi udara juga. Untuk di bagian dalamnya ini warnanya hitam insole-nya, kemudian ada logo Pumanya. Sedangkan untuk yang Puma Futur yang Match ini dia materialnya itu basicnya mesh ditiban sama PU sintetis, jadi sama kayak yang Puma Ultra ini. Nah, cuma yang gue suka dari Puma Futur ini, gue masih berpendapat bahwa upper terbaik ini masih jatuh kepada Puma Futur dengan grade yang sama ya. Kalau semisal di Adidas itu poin 3, kemudian di Nike itu di Academy, ini tingkat kelenturan dan juga kelembutan daripada Puma Futur yang Match ini gua rasa lebih enak sih dibandingkan dengan Mercurial dan juga seri X. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri itu tadi yang sempat gue sampaikan bahwa lubang-lubang yang ada di Play ini itu sebenarnya tekstur yang ada di sini, di sisi bagian dalam, kemudian sisi bagian luar yang ada di grade Match ini. Ya, dimana teksturnya ini itu seperti kayak serinya Predator kali ya. Jadi ada untuk area kontrolnya gitu sob. Dimana kalau Puma Futur ini kan cocok banget buat lu yang skillful banget lah, kayak Jack Grealish itu dia juga baru pakai nih Puma Futur kayak gini. Di bagian depannya ini logo Pumanya, kalau yang di Match itu warnanya putih. Selanjutnya untuk di material meshnya di bagian collarnya ini juga lebih enak sih sob. Ini lebih enak, tentu jauh lebih enak dibandingkan dengan yang Puma Play. Kalau yang Play itu kan collarnya di bagian depannya aja sob, di bagian sini. Nah, kalau ini dia menyeluruh sampai bagian belakang. Jadi lebih enak sih, lebih ngikat gitu. Cuma menurut gue pribadi dia emang nggak semengikat dengan yang Puma Ultra ini, karena memang dia bentuknya dia pakai material meshnya mesh yang kayak gini, yang gampang jatuh kayak gini, jadi nggak begitu ngikat banget. Makanya diperkuat dengan lace-nya ini, talinya ini penting banget. Oke, itu kemudian di bagian belakangnya kalau di matchnya ini warnanya putih kayak gini sob. Itu perbedaannya. Oh ya, di bagian sisi dalamnya ini ada tulisan VTR, yaitu Puma Futur gitu sob. Oke, sekarang kita beralih ke bagian outsole-nya. Untuk di Puma Futur juga sama sebenarnya, basicnya ini statnya, kemudian materialnya itu sama ya, TPU dengan tipikal stat yang hybrid antara yang molded dengan yang blade. Cuma memang perbedaannya adalah pemanisnya itu tadi.
yang match itu dibuat lebih manis lagi. Untuk di bagian statnya itu kayak transparan gitu. Kemudian untuk di bagian sisi tengahnya ini yang Z ini ya, ini itu juga dibuat agak tipis kayak gini. Jadi untuk mengurangi bobot aja sih sebenarnya fungsinya. Kalau yang ini kan dia lebih ke menyeluruh gini, full kayak gini. Nah ini sedikit lebih berat kalau menurut gue pribadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan untuk dari upper dan juga outsole Puma Future. Demikian review singkat dari gue tentang perbedaan antara seri Puma Ultra Play dengan Ultra Mesh dan juga Future Play dengan Future Mesh. Semoga perbedaan tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan buat lu memilih sepatu yang cocok di kaki lo. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Ya, buat lu yang pengen request juga boleh banget. Langsung aja tulis di kolom komentar mau request sepatu apa yang mau di review. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport, sang juara.